Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Dan hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau lebih lagi, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, yang mengertiku. Oh,
Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang ku andalkan, yang ku percaya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih lagi, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali di tahun yang baru ini, tahun 2025, kita bersama-sama masih tetap satu tujuan, yaitu setia kepada Tuhan Allah. Nah, di kesempatan hari ini, di tahun yang baru ini, ada banyak hal mungkin terlintas di dalam benak kita. Apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Kadang ada beberapa di antara kita yang takut untuk kita menghadapi masa depan. Ada orang yang gak berani untuk menatap masa depan. Ada banyak orang yang lebih condong dia melihat ke masa lalu. Oh, lebih enak masa lalu daripada masa depan. Karena ada di dalam firman Tuhan juga mengatakan orang seringkali mengambil ayat ini, sehingga ayat ini sering membuat kita tidak berani melangkah untuk menatap masa depan. Coba saudara bisa perhatikan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama.
2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Nah, ini ayat ini seringkali membuat kita takut untuk kita menatap masa depan. Dikatakan demikian, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini seringkali membawa kita mempunyai pemikiran, kita mempunyai asumsi, kita mempunyai pandangan bahwa masa depan kita adalah masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang tidak enak untuk kita lalui. Banyak orang karena ayat ini mereka mempunyai pikiran, mereka nggak berani untuk menatap masa depan. Saudara, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ayat ini sesungguhnya hanya untuk mengingatkan kita supaya kita memiliki persiapan iman yang kuat dalam kita menyongsong masa depan. Bukan membuat kita menjadi takut, tetapi membuat kita bersiap diri untuk menyongsong masa depan. Apa yang firman Allah katakan? Coba saudara membuka di dalam Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di dalam Tuhan ada masa depan. Hari ini saya mau katakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ada masa depan dalam hidup kita. Ada masa depan dalam hidup kita. Ada keberhasilan, ada kesuksesan. Karena itulah yang Tuhan Allah mau janjikan bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan takut untuk menyongsong masa depan. Jangan takut untuk melangkah. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan, asal engkau tetap menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, karena masa depan sungguh ada. Masa depanmu itu adalah masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Dan ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Harapanmu tidak akan hilang. Tahun depan ketika engkau tetap berharap pada Tuhan, maka engkau akan melihat iman itu menjadi kenyataan dalam hidupmu. Dikatakan bahwa harapanmu tidak akan hilang. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan, setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang dipenuhi dengan kepastian. Pengharapan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka dari itu ketika engkau hanya berharap kepada Tuhan, engkau akan melihat harapanmu tidak akan pernah hilang. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan dalam hidupmu. Maka dari itu saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, lewat ayat ini, engkau memiliki masa depan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah engkau menyerah. Jangan pernah engkau tidak berani untuk menatap masa depan. Tapi bersama dengan Tuhan, mari kita mau melangkah. Tahun 2025, melangkah bersama dengan Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Engkau akan melihat apapun yang engkau inginkan, apapun yang engkau harapkan, Tuhan akan menggenapi dalam hidupmu. Saudara, sebagai ayat yang terakhir, ayat yang merupakan ayat emas dari gereja Allah baik. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Harapan inilah, masa depan seperti inilah yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Masa depan seperti inilah yang ditulis dalam Yeremia 29 ayat 11 yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, inilah rancangan Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Orang boleh katakan bahwa masa
yang akan datang akan dipenuhi dengan kesulitan, akan dipenuhi dengan kesukaran. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi setiap orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hal itu tidak berlaku bagi setiap orang yang menggantungkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Karena dikatakan masa depanmu tidak akan pernah hilang. Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Harapan masa depan yang seperti apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau akan mengalami kebaikan demi kebaikan. Engkau akan mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Engkau akan mengalami kesuksesan demi kesuksesan. Engkau akan tetap diberkati oleh Tuhan. Sebab Dia Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, song-song masa depan dengan langkah pasti bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan apapun juga. Bersama dengan Tuhan kita akan berhasil. Bersama dengan Tuhan bahkan kita akan semakin diberkati, mengalami kemuliaan demi kemuliaan dalam hidup kita. Satu pesan firman Tuhan pagi hari ini, jangan takut, jangan khawatir, tatap masa depan. Lihat masa depan, ada pengharapan di dalam Tuhan. Kalau di tempat lain, saya gak berani katakan apakah masih ada pengharapan. Tetapi firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Hari ini berharaplah sama Tuhan. Berharaplah sama Tuhan. Maka engkau akan melihat masa depanmu tidak akan hilang. Masa depanmu adalah masa depan yang diberkati. Serahkan seluruh rancanganmu kepada Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka mulai lihat campur tangan Allah akan terjadi dalam hidupmu. Rancangan damai sejahtera, rancangan keberhasilan, rancangan kesuksesan menjadi bagian dalam hidupmu. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau Engkau mengizinkan kami untuk kami masuk di tahun 2025, maka kami pun percaya bahwa masa depan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Dan kami akan melihat Engkau membawa kami semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kami imani seluruh kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Maka kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai setiap kami. Memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang mengikuti program pagi hari ini. Tuhan mencurahkan berkat atas hidup-Mu. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan akan terus membawa engkau pada kemuliaan demi kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.